Hei, kau iblis wanita, kau dengar baik. Shalom, Mak Lina Wijaya di sini. Teman-teman, ini state saya yang ketiga. Yang pertama di report, yang kedua bertahan, ini yang ketiga. Hari ini sebenarnya saya sudah tidak ingin ya state, tapi ada beberapa pendeta yang minta saya dengan berani speak up untuk mengklarifikasi. Sejatinya dari saya pribadi, secara subjektif saya berpikir biarkan saja anjing menggonggong, kafilah berlalu. Karena memang pada dasarnya banyak maling, teriak maling, iblis teriak iblis. Banyak orang bertopengkan apologet, berjubahkan pekabaran Injil, namun sejatinya mereka sedang menyusupi jemaat-jemaat awam itu dengan bidat, dengan penyesatan, dengan pemahaman yang tidak tuntas tentang Alkitab, di mana mereka tidak mau tunduk terhadap Alkitab, sola scriptura, dan mereka itu memiliki pemahaman-pemahaman sendiri yang sebenarnya karena tidak mau belajar, akhirnya comot-comot asumsi-asumsi menjadi liar. Nah, oneness atau bidat penyesat ini banyak teman-teman, tapi oneness ini belakangan atau Yesus only ini belakangan makin masif, bergerilya dengan sengaja, berkampanye dengan sengaja, pura-pura berdiskusi dengan sengaja dari ruangan-ruangan demi ruangan hanya untuk menyebarkan penyesatan-penyesatan. Bahkan mereka dengan lantang mengatakan Allah Tritunggal itu tidak ada, sebab tidak tertulis Tritunggal di dalam Alkitab. Bahkan mereka juga dengan lantang menghinakan bapak-bapak gereja, kaum para kudus, orang-orang kudus, kaum martir, para teolog yang di zamannya itu sudah diurapi dan diberkati oleh Roh Kudus untuk bisa memperkatakan dan mempertahankan kemurnian Alkitab berdasarkan doktrin-doktrin. Allah Tritunggal itu sudah final, teman-teman. Jadi sampai kapanpun kalian berusaha mengkudetanya, menghilangkan atau mencampur adukannya, itu tidak akan pernah berhasil. Faktanya sampai hari ini ya, semua sekolah teologi pun memiliki standar yang jelas tentang Allah Tritunggal. Jadi tidak bisa kamu tiadakan. Itu sebab kalau sekolah teologiamu tidak beres, berantakan, tidak tuntas, itu karena otakmu geser. Kamu menolak Allah Tritunggal, maka kamu ditendang, dikeluarkan dari sekolah teologiamu. Nah, teman-teman yang tidak memiliki dasar akademik yang jelas, seharusnya sadar diri dan jujur untuk tidak mengajarkan doktrin. Doktrin apapun, doktrin Allah Tritunggal, doktrin manusia, doktrin penciptaan, kristologi, doktrin Allah Roh Kudus, dan sebagainya. Tidak memiliki kapasitas ya, karena itu harus dari sumber yang valid. Dan emak sangat menyarankan teman-teman kembali ke gembalanya masing-masing, ke gereja di mana kamu berjemaat, jikalau ingin tahu tentang doktrin-doktrin yang mendalam tentang pemahaman Alkitab. Kalau hanya sekedar memberitakan Injil, silahkan teman-teman, karena itu menjadi kewajiban dan hak setiap kita yang mengaku Kristen. Pengamen-pengamen di jalanan itu juga, emak pernah di Manado itu, pengamen itu mengamen, menyanyikan lagu-lagu pujian, itu salah satu mereka memberitakan Injil melalui lagu pujian berdasarkan kapasitas mereka masing-masing. Jadi itu hak dan kewajiban, tapi mengajar itu adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang tertentu. Karena itu jangan sembarangan mengajar. Nah, ini ya yang menjadi kemarahan ketika bidat, penyesat, oneness ini berani dibongkar oleh seorang Lina Wijaya. Sehingga meradang, akhirnya ngamuk, memperkatakan sebaliknya, mengatakan fitnah. Tidak perlu difitnah. Ada satu masa ketika motivasimu tidak murni di hadapan Kristus, maka akan dibongkarkan. Dan masa itu ketika tiba, Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang dipakai untuk menyingkapkan penyesatan-penyesatanmu. Ya, jadi kamu sebenarnya tidak perlu heran. Bersihkan dulu, luruskan dulu, bereskan dulu motivasimu di hadapan Tuhan ketika kamu bersosial media. Ya, apakah kamu itu adalah para bidat, para penyesat yang satu hanya mengejar popularitas, dua itu mencari komersil, cuan ya, terutama untuk pembuat konten nih ya. Yang ketiga itu power syndrome ya. Yang keempat itu memang pencarian jati diri, bisa jadi kan ya, pencarian jati diri karena rata-rata saya lihat range usia 20, 30, 40. Atau yang kelima, memang ada kepahitan di dalam kehidupanmu pribadi, entah pasangan hidup, entah ekonomi, entah ada keluargamu yang mati dibunuh, entah karena sekolah teologiamu berantakan, sehingga kepahitan-kepahitan itu kamu lampiaskan lewat pengajaran-pengajaran sesatmu di sosial media, di mana ketika kamu dituntut pertanggungjawabannya, kamu akan dengan mudah berlindung atau bersembunyi, dan orang-orang tidak bisa mencari kamu karena secara sosial media. Nah, karena itu teman-teman, kembali saja ke gembalamu masing-masing jikalau ingin bertanya tentang doktrin. Jangan dengarkan para teman-teman di sosial media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi secara valid, itu tidak pernah memiliki sarjana teologi. Perhatikan, itu penyesatan.
Itu terkait bidat wanes yang hari ini saya harus pick up. Dan yang kedua tentang laki-laki yang tidak beristri, ya belum beristri, sebaiknya konsen saja mencari istri. Supaya ada istri yang diurus, ada istri yang mengurus. Jangan urusin istri-istri orang. Istri-istri orang itu ada suaminya. Tidak perlu jadi pahlawan kesiangan atau penjilat mengurusin istri-istri orang. No. Itu ya, supaya tidak ada fitnah. Ngapain laki-laki bujangan ngurusin istri-istri orang? Dibayar berapa sama istri orang? Ada apa dengan istri orang? Nanti akan mengarah ke situ tendensinya ya teman-teman ya, karena itu realistis saja ya, realistis dan berusahalah jadi orang yang lebih objektif. Dan yang terakhir ini teman-teman tentang cuan yang dikatakan seolah-olah semua narasumber yang naik ke ruangan Mikana itu mengejar koin mencari cuan. Halo. Jadi apa yang kami dedikasikan selama ini, pemahaman kami, ilmu kami, kesabaran kami ya tentang Kristus, tentang Alkitabiah itu dipandang rendah, tidak dihargai, tidak dihormati. Nah inilah yang memicu sakit hati, luka, kecewa para hamba Tuhan, senior-senior apologet, para narasumber yang ada di ruangan Mikana dulu itu sekarang pada menarik diri. Jadi bukan karena kami ini tidak diizinkan lagi, tapi memang kami sudah memutuskan untuk tidak akan lagi seruangan dengan penyesat. Ya, Mazmur pasal 1 ayat 1 itu sangat jelas. Jangan duduk dengan kaum pencemooh. Jadi para penghujat, para penyesat itu tidak hal bedanya ya dengan pencemooh. Jadi teman-teman jangan salah ya. Dan lagi Alkitab itu nge-treat kita sangat keras, sangat tegas. Ya katakan ya tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si iblis. Karena kalau kita tahu itu penyesatan, ya kita harus katakan penyesatan. Jangan karena kita berlindung di balik kata kasih sehingga kita membiarkan. Kasih tidak identik dengan pembiaran, ya. Kasih juga tidak identik dengan kompromi. Justru kasih itu mendisiplinkan dirinya untuk ya katakan ya, tidak katakan tidak, bidat katakan bidat, Alkitabiah katakan Alkitabiah. Seperti itu teman-teman. Sekali lagi Tritunggal itu Alkitabiah dan sudah final. Karena Alkitab sendiri sudah final. Tetapi semua bidat yang muncul itu hanya fenomena di akhir zaman. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Nah, para narasumber yang menarik diri ini justru membuktikan bahwa kami tidak membutuhkan koin atau cuan dari ruangan-ruangan penyesat. Perhatikan, kami tidak membutuhkan popularitas, kami tidak perlu pansos, kami tidak butuh followers. Apalagi dibandingkan laki-laki ini, jelas followers saya lebih banyak. Saya kalau buka ruangan 200-300 sampai akun saya di take down. Ya, tapi enggak apa-apa lah ya, namanya orang udah like, dislike, itu dia akan terlihat dari buahnya. Tapi dari situ teman-teman juga bisa menilai mature, matangnya seseorang. No problem. Nah, kembali kepada Mikana secara khusus. Mikana itu datang kepada saya secara pribadi pertama kali. Dia yang datang ke ruangan saya, dia yang meminta saya menjadi narasumber. Supaya apa? Supaya kontennya itu ada penyegaran, ada yang baru. Nah, saya sebagai narasumber dengan wajah saya yang dijual di covernya saat itu ya, sampai hari ini sudah tidak ada karena saya tuntut dia untuk menghapusnya. Jadi bukan karena apa-apa saya yang menuntut dia menghapus, saya juga tidak nyaman seruangan dengan penyesat, sehingga itu menjadi satu konsumsi publik. Jadi saya menuntut supaya semua cover konten yang ada wajah saya ditiadakan. Perhatikan teman-teman, mungkin teman-teman sudah bisa melihat perubahannya. Nah, ketika kami memutuskan untuk keluar itu sangat jelas. Dan Mikana itu datang kepada saya meminta saya sebagai narasumber. Hasil saya sebagai narasumber di kontennya itu menghasilkan duit yang tidak sedikit. Udah ada 5, 6, 7 bulan mungkin saya nggak tahu ya teman-teman ya. Sampai satu masa dia ngotot ingin bertemu saya. Dia datang dari Jalan Kesehatan Bogor menuju Jakarta mencari saya. Ya, dia ngotot minta nomor rekening saya. Jadi saya tidak perlu meminta dan pernah tahu. Saya justru tanya dia apa motivasi mau memberi saya. Enggak mah untuk uang kopi, saya enggak ngopi. Ya tapi saya dapat cuan cukup besar dari konten saya, emak sebagai narasumber. Saya komit kalau narasumber saya memberikan hasil yang banyak, maka saya akan berbagi. Oh oke. Tapi teman-teman perlu tahu, yang diberikan Mikana itu hanya Rp900.000. Perhatikan ya, dari sekian bulan berapa juta yang didapat saya tidak tahu. 900.000 itu pun tidak pernah saya makan minum. Tapi saya gunakan untuk pelayanan di sosial media. Saya gunakan sebagai ongkos kirim. Banyaknya sudah buku-buku dan Alkitab yang saya bagikan secara cuma-cuma. Teman-teman yang mendapatkan buku atau Alkitab secara gratis dari saya silahkan komen. Jadi saya tidak hoax di sini. Nah uang itu tidak pernah saya makan dan hanya 900.000. Termasuk ketika dia ngotot mau bikin konten di rumah El Ibnu. Wah dia maksa-maksa saya omel. Nggak bisa kamu hamil 1 jam mau membawa saya ke Bekasi. Saya bilang seperti itu. Tapi karena dia memaksa, bela-belain, ya saya berbelas kasihan ya teman-teman ya. Saya berbelas kasihan, akhirnya saya oke lah bantu dia buat konten itu.
Nah, jadi bukan cuma saya yang dimanfaatkan. El Ibnu dan yang lain-lain narasumber itu dimanfaatkan untuk kontennya Mikana. Jadi kalau kalian mau jujur atau Mikana mau jujur, kami ini yang sodakoh untuk dia penghasilan cuan atau koin untuk YouTube-nya. Bukan dia, jangan dibalik. Oke ya, ngerti ya sampai sini ya. Kiranya Tuhan mengampuni kamu, memberkati kamu dengan segala negatif thinkingmu. Ya, salam santun, salam hormat, salam takjim. Tuhan Yesus memberkati. Amin.